Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di Kids Venture. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau memujikan L-O-V-E, love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love and the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, never faithful, never ending love. Yeay! Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ayo kita memujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Minggu lalu kita belajar bahwa anak Allah itu meninggalkan surga dan datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Menggantikan siapa? Menggantikan adik-adik dan kakak. Orang-orang dalam zaman perjanjian lama menantikan kedatangan janjinya itu. Dalam perjanjian baru, kita belajar bahwa Yesus datang seperti yang telah Allah janjikan. Di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes 1 ayat 14a, mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus adalah sang firman itu sendiri, telah menjadi manusia. Yesus lahir sebagai bayi kecil, tetapi ia tidak tinggal tetap menjadi bayi. Yesus tumbuh dan berubah sama seperti kalian tumbuh dan berubah. Mari kita temukan apa yang diajarkan dalam firman Allah kepada kita tentang Yesus ketika Yesus masih muda. Sebelum kita mulai tentang firman Allah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti firman yang akan Kau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang saatnya kuis adik-adik. Yeay! Dengarkan pertanyaan dari kakak ya. Quiz time. Di mana kita dapat menemukan firman hidup yang indah? A. Di atas gunung. B. Di Taman Eden. C. Di lautan luas. Atau D. Dalam Alkitab. Ya, dalam firman Allah kita menemukan rencana Tuhan. Rencana untuk keselamatan bagi umatnya. Tuhan menawarkan kepada kita kasih-Nya, pengampunannya untuk memperoleh hidup kekal. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengampuni dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal? A. Yesus. B. Yohanes. C. Markus. D. Paulus. Betul. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar dari kitab Lukas pasal yang kedua. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Hari Raya Paskah berlangsung selama 1 minggu. Seluruh orang Yahudi memperingati saat Allah menyelamatkan umat Israel dari Mesir. Perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi Yesus. Setiap orang tahu tentang bait Allah yang indah yang berada di Yerusalem, tentang guru-guru yang mempelajari firman Allah, tentang pesta perayaan, dan persembahan korban yang diadakan di sana. Yesus pasti telah menanti-nantikan perjalanan itu. Yesus akan berada di tempat istimewa di mana Bapaknya berjanji untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ia akan melihat semua benda yang indah yang ia ketahui dari firman Allah. Akhirnya hari itu pun tiba. Yesus dan orang tuanya melakukan perjalanan ke Yerusalem. Dalam perayaan itu, keluarga-keluarga membakar anak domba dan memasak sayur pahit
serta roti bundar pipih untuk merayakan Hari Raya Paskah. Ini adalah makanan yang menolong setiap keluarga untuk mengingat cerita yang mengagumkan dari firman Allah tentang bagaimana umat Allah tergesa-gesa keluar dari Mesir dengan dipimpin dan dijaga oleh Allah yang mereka penuh kasih. Ketika perayaan itu berakhir, para peziarah itu mengumpulkan barang-barang mereka dan mulai menempuh perjalanan panjang mereka menuju kampung halaman. Kelihatannya, Maria dan Yusuf berjalan bersama-sama dengan orang-orang dewasa lainnya. Sesudah beberapa waktu lamanya, barulah Maria dan Yusuf sadar bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka mencari Yesus di antara orang-orang banyak. Di mana Yesus? Mereka terus mencari dan mencari, tetapi Yesus tidak ditemukan. Hanya ada satu hal yang dapat mereka lakukan. Mereka harus kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus di sana. Akhirnya, sesudah 3 hari yang melelahkan, mereka menemukan Yesus di pelataran Bait Allah. Yesus duduk bersama guru-guru Taurat yang mempelajari firman Allah secara bertahun-tahun. Yesus mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Setiap orang yang mendengar Yesus merasa kagum akan betapa kebijaksananya Yesus. Semua orang yang mendengarkan Yesus sangat kagum akan pemahamannya terhadap firman Allah. Maria dan Yusuf sangat heran menemukan Yesus di dalam pelataran Bait Allah. Mereka menegur Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Tanya Maria ingin tahu. "Ayahmu dan aku sangat cemas mencari engkau." "Mengapa engkau mencari aku?" Jawab Yesus. "Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Yesus berbicara mengenai menanti Bapaknya dan melakukan hal-hal kenapa Yesus harus diutus turun ke dalam dunia. Kemudian dengan taat, Yesus akhirnya pulang kembali ke Nazaret bersama orang tuanya. Di sana Yesus tumbuh menjadi dewasa. Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa Yesus tumbuh dalam hikmat dan anugerah. Karena Yesus adalah anak Allah, Yesus selalu menyenangkan Bapaknya di surga. Iblis ingin selalu menguji Yesus untuk tidak mentaati firman Allah, tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ketika Yesus sudah dewasa, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat-Nya. Sama seperti yang Allah janjikan dalam firman-Nya, bahwa Yesus akan menggenapinya. Tentu saja kita tidak dapat menjadi sempurna seperti Yesus, karena adik-adik dan kakak adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita dapat memohon kepada-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita, berbalik kepada-Nya dalam pertobatan, dan Yesus dapat memberi kita pertolongan yang kita butuhkan untuk mengerti firman Allah serta mentaatinya. Memory verse. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dalam Yohanes 1 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama ya. Sebanyak berapa? 4 kali. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita
telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, berarti bahwa Allah yaitu Yesus telah menjelma menjadi manusia. Ia dilahirkan sebagai bayi mungil dan tumbuh menjadi orang dewasa. Kita telah melihat kemuliaannya, berarti bahwa ketika Yohanes dan murid-murid yang lain memandang kepada Yesus, mereka melihat keindahan Allah yang luar biasa. Yesus menunjukkan keagungan Allah yang luar biasa itu dengan mujizat yang Yesus kerjakan dan dengan kematian serta kebangkitannya. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, itu artinya bahwa Yesus anak Allah meninggalkan sorga dan menjadi manusia. Firman Allah memberitahu kita bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk dapat selalu taat dan hormat kepada Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat memberitakan firman-Mu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Adik-adik, kemuliaan Tuhan dapat kita lihat melalui ciptaan-ciptaannya di dunia ini. Ketika kita melihat alam semesta, ciptaan Tuhan yang indah, kita bisa tahu bahwa penciptanya adalah Tuhan yang mulia. Kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita melihat alam semesta tersebut. Demikian juga ketika kita hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui hidup kita. Orang-orang lain di sekitar kita akan melihat kita supaya dapat memuji dan memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena itu adik-adik, mari kita mau senantiasa belajar hidup setia dan taat kepada Tuhan, agar melalui hidup kita, Tuhan selalu dimuliakan. Song of the month. Yay! I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, wiggle my toes. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, scratching my nose. Oh. So I clap my hands and stomp my feet because I love
God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh. So I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.